Nah, echo itu biasa kita pakai kalau misalnya kita pengen melakukan output atau menampilkan sesuatu ke dalam si hasilnya atau si browsernya ya. Kemudian di bawahnya juga ada perintah yang kurang lebih sama hasilnya, yaitu perintah yang namanya print. Mau echo atau print, mereka berdua perintah yang hasilnya sama, yang fungsinya itu adalah untuk menampilkan teks ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menampilkan teks ke browsernya, maka kita harus menggunakan perintah yang namanya echo atau print ya. Mungkin sambil kita kita praktekin aja. Jadi di sini kita pakai echo. Misalnya kita pengen menampilkan bacaan selamat datang ya. Maka cara penulisannya kayak gini. Echo, terus kita tulis teks apa nih yang pengen ditampilkan. Selamat datang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi untuk satu baris perintah harus kalian akhirin sama semikolon atau titik koma. Nah, satu baris perintah ini kita sebutnya dengan sebutan statement ya. Tapi nanti bakal kalian pelajarin mana aja statement yang enggak harus diakhirin sama titik koma dan mana yang wajib diakhirin sama titik koma ya. Tapi segitu aja. Sekarang coba kita lihat hasilnya ya. Cara untuk melihat hasilnya, kita buka browser. Terus kalau di komputer caranya adalah kita ketik kayak gini. Localhost slash, terus tadi kita nyimpan si filenya, si sintaksnya itu di folder apa yang ada di htdocs. Tadi saya nyimpannya di php dasar slash, habis itu kita sebutin nama file sintaksnya itu apa. Tadi kita bikinnya index.php. Localhost slash nama folder slash nama filenya apa ya. Enter. Dan nanti hasilnya seperti ini akan muncul teks yaitu selamat datang. Nah, kenapa muncul teks ini? Karena tadi di scriptnya, di sintaksnya, kita menggunakan satu perintah yang namanya echo. Yang mana echo itu fungsinya adalah untuk menampilkan teks atau melakukan output. Yang mana teks yang kita tampilkan ini adalah selamat datang. Jadi hasilnya yang kebaca di browser itu adalah selamat datang ya. Jadi itu adalah cara untuk melakukan output. Kemudian kita lanjut lagi bahasannya. Jadi yang berikutnya saya bakal bahas itu adalah tentang tipe data ya. Saya buka dulu presentasinya. Jadi supaya kita tahu dasarnya kapan kita nulis nilai yang baik dan benar dan kita harus tahu jenis-jenisnya kayak gimana, kita harus pelajarin satu konsep yang namanya itu adalah tipe data ya. Jadi tipe data itu adalah data dengan jenis tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi setiap data atau setiap nilai yang kalian tulisin, yang kalian ketikin pada saat kita pakai suatu bahasa pemrograman, itu tiap jenis nilai yang kalian tahu punya tipe datanya masing-masing. Di sini misalnya ada satu tipe data yang namanya integer. Integer ini adalah tipe data untuk data yang jenisnya adalah bilangan bulat. Jadi kalau kalian nulis angka yang termasuk bilangan bulat, maka dia masuk ke tipe data integer. Terus untuk penulisan karakter, karakter itu kan rangkaian huruf atau simbol tertentu. Nah, itu adalah data yang masuknya ke dalam tipe data string ya. Jadi string itu untuk karakter, rangkaian huruf dan simbol. Kemudian ada float. Kalau float itu buat data yang jenisnya atau bentuknya adalah angka yang desimal. Dan yang berikutnya ada boolean. Boolean ini adalah nilai kebenaran, pernyataan kebenaran ya. Boolean cuma ada dua, yaitu true sama false. Kemudian dua tipe data yang lain, array sama object, ini adalah tipe data yang lanjutan, nanti kita pelajarin juga. Tapi kita perlu tahu tipe data yang dasar aja, mulai dari integer sampai ke boolean ya. Dan di sini mungkin saya bakal contohin dulu gimana cara nulis kelima tipe data itu. Yang sekarang kalian lihat di sini, teks yang isinya itu adalah selamat datang.
Ini adalah teks atau data atau nilai, terserah kalian mau nyebutnya apa, yang termasuk tipe data string. Karena ini sebenarnya adalah rangkaian karakter, rangkaian huruf atau simbol. Karena dia rangkaian huruf atau simbol, dia maka masuk ke tipe data string. String itu cara penulisannya harus diapit menggunakan kutip. Mau itu kutip 1 atau kutip 2 sama aja. Yang penting kalian penulisan datanya atau nilainya harus diapit dengan menggunakan simbol kutip 1 atau kutip 2 ya. Terus kalau pengen nulis angka gimana? Misalnya integer ya. Kalau integer, saya tulis di bawah dulu aja deh. Integer, integer itu kan angka ya, bilangan bulat. Nah, cara nulisnya langsung aja kita tulisan angkanya berapa. Misalnya 30 atau 67, 72, 12. Nah, ini satu persatu nilainya mempunyai tipe data integer. Kalau string, seperti yang saya contohin tadi, harus diapit pakai kutip ya. Apapun yang penulisannya di dalam kutip 1 atau kutip 2, dia bakal dianggap mempunyai tipe data string. Terus float, kalau float itu desimal, jadi angka yang belakangnya itu ada komanya, 8,2 misalnya. Terus 12,7 itu adalah float. Setelah itu apa lagi tadi ya? Boolean. Boolean cuma ada dua, yaitu true sama false ya. Jadi ini adalah cara penulisan tipe data yang benar. Jadi kalian harus tahu nulisin teks sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Kalau kalian pengen nulis angka, harus kayak gini. Kalau kalian pengen nulis karakter, teks yang panjang, kalian harus nulisnya kayak gini, ya. Jadi sesuaikan sama tipe datanya masing-masing, ya. Itu adalah pembahasan buat tipe data. Sebelum kita maju ke pembahasan yang berikutnya, kita bakal coba dulu pakai perintah yang namanya adalah vardam. Vardam ini salah satu perintah yang bisa kita pakai untuk melakukan output. Tapi dibandingkan echo, print, sama printr, ada sedikit perbedaan yang mencolok ketika kita menggunakan perintah yang namanya adalah vardam. Ya. Buat vardam, cara penggunaannya beda dengan echo. Kalau echo kan kayak gini ya. Echo, terus kita tulis teks yang mau ditampilkan. Kalau untuk si vardam, caranya agak sedikit beda. Kita ketik vardam, terus kita bikin kurung buka kurung tutup, dan di tengah-tengah itu kita masukin teks yang pengen kita tampilkan ya. Sini misalnya nama saya sendiri, terus coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah nih, seperti ini. Teksnya muncul, dan selain teksnya yang muncul, dia juga bakal menampilkan informasi lebih lanjut lagi tentang teks yang berusaha kita tampilkan, yaitu tipe datanya apa. Kemudian di sini 8, ini maksudnya adalah panjang dari karakternya itu berapa, ya. Jadi buat fungsi vardam ini atau perintah vardam ini akan sangat berguna untuk testing. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecek sesuatu, tipe datanya apa, panjangnya berapa, kita pakai perintah yang namanya itu adalah vardam, ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yang berikutnya akan kita pelajarin sama-sama, itu adalah tentang variabel. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai yang berupa teks. Jadi di dalam bahasa pemrograman, di dalam script, kita bisa nyimpan nilai-nilai tertentu, dan nilai tersebut kita simpan ke dalam variabel. Cara bikin variabel di bahasa pemrograman PHP adalah dengan menggunakan simbol dolar. Jadi kalau kalian lihat simbol dolar di script PHP, itu tandanya ada kaitannya dengan variabel script yang kalian lihat itu. Kemudian sifat variabel di PHP ini adalah loosely type. Nanti akan saya bahas loosely type itu maksudnya seperti apa. Terus di sini ada sedikit contoh mengenai variabel, cara bikinnya ya. Jadi misalnya kayak gini. Dolar nama, ini sebut aja variabel nama. Variabel nama sama dengan Sahrijal Amirul Firdaus.
Dolar itu adalah simbol yang kita pakai kalau misalnya kita pengen bikin variabel. Terus nama di sini maksudnya adalah nama variabelnya kita kasih apa. Jadi tiap kita bikin variabel, kita wajib ngasih nama buat si variabelnya. Jadi supaya kita bisa tahu kita nyimpen nilainya itu di variabel dengan nama apa. Di sini contohnya nama variabelnya adalah nama. Terus yang ada di kanan setelah simbol sama dengan itu adalah nilainya yang kita simpan ke dalam si variabelnya. Karena pada dasarnya variabel itu tempat buat nyimpan nilai. Dan di sini nilai yang kita simpan contohnya adalah Sahrijal Amirul Firdaus ya. Mungkin kita coba bikin di text editor aja. Misalnya kita bikin variabel-variabel tentang biodata kita sendiri ya. Dolar, nama, misalnya Citra. Saya jelasin ulang mungkin strukturnya. Jadi, untuk bikin variabel di bahasa PHP, kita menggunakan simbol dolar. Kemudian diikutin sama nama variabelnya apa, sama dengan. Setelah itu, kita masukin nilai yang pengen kita simpan ke dalam variabel tersebut. Ya, contohnya kayak gini. Terus, untuk contoh lain misalnya umurnya misalnya 15. Terus misalnya kita isi sama apa ya, nilai matematika gitu ya. Nilai MTK float misalnya 82,3. Atau lagi misalnya kita isi sama boolean. Apakah pelajar misalnya true karena dia adalah pelajar gitu ya. Jadi cara untuk bikin variabel seperti ini. Diawalin sama simbol dolar, terus variabelnya kita kasih nama, sama dengan artinya kita mau nyimpen nilai ke dalam variabelnya. Habis itu kita simpan nilainya apa ya. Dan tadi di presentasinya saya nyebutin bahwa di PHP itu variabel sifatnya adalah loosely type. Nah, jadi buat variabel itu ada dua sifat ya. Yang pertama strongly type dan yang kedua adalah loosely type. Kalau strongly type contohnya adalah Java. Java untuk variabelnya pakai sistem yang namanya strongly type. Kalau loosely type ini salah satunya dimiliki sama PHP. Nah, perbedaannya apa? Untuk strongly type sama loosely type, ini bakal berkaitan sama nilai yang kita simpan ke dalam variabelnya. Strongly type artinya kita harus memasukkan nilai sesuai yang kita definisikan di awal pada saat kita membuat variabel. Sedangkan kalau loosely type, kita bisa bebas mengisi nilai apapun ke dalam variabel yang kita bikin. Untuk contohnya mungkin di Java kayak gini ya. Kalau buat bikin variabel, misalnya integer umur sama dengan misalnya 18. Nah, ini misalnya cara pembuatan variabel di Java. Nah, kalian lihat di sini cara bikinnya adalah integer. Jadi di awal itu kita harus tentuin dulu nih buat variabelnya nilai yang bisa dimasukin apa aja. Ini misalnya integer yang kita masukin. Maka nanti pas kita masukin nilainya harus diisi juga sama integer sesuai yang kita definisikan di awal. Kalau dari awal kita bikinnya integer, kita nggak bisa mendefinisikan nilai yang jenisnya adalah yang lain. Misalnya string kayak gini nih, 18. Nah, yang seperti ini nggak bisa dilakukan karena sistemnya adalah strongly type. Jadi kita harus memasukkan nilai sesuai yang kita definisikan di awal buat si variabelnya. Sedangkan kalau loosely type yang ada di PHP, kita punya kebebasan buat masukin nilai dengan jenis apapun ke dalam variabelnya. Jadi buat satu variabel ini isinya bisa bebas. Terserah kita mau masukin data jenis apapun ya. Mau kita isi sama string kayak gini, mau kita isi sama
integer, mau kita isi sama boolean, itu terserah kita ya. Jadi itu adalah tentang strongly type dan juga loosely type ya. Dan di PHP variabelnya itu sifatnya adalah loosely type. Jadi kita bebas mau ngisi variabelnya dengan nilai yang memiliki tipe data apapun ya. Di sini kita udah bikin satu variabel. Nama variabelnya adalah nama, dan di variabel tersebut kita nyimpan satu nilai, namanya adalah Sahrijal ya. Jadi tiap kita bikin variabel, yang perlu dipahamin adalah kita nyimpan nilai ke dalamnya. Jadi variabel itu bukan cuma hiasan doang, tapi tiap kita pakai, kita itu nyimpan nilai ke dalam variabel tersebut. Nah, pertanyaannya, gimana caranya buat menampilkan nilai yang disimpan di dalam variabelnya? Caranya adalah kalian cukup sebutin nama variabelnya kayak gini. Kan perintah buat menampilkan teks atau output kita pakai echo ya. Echo. Terus buat menampilkan nilainya atau manggil isi yang ada di dalamnya, yaitu yang ini, kita sebutin nama variabelnya. Dan diikutin sama simbol khas dari variabel, yaitu simbol dolar ya. Jadi di sini kita tulis echo dolar nama. Nanti yang keluar bukan teks dolar nama, tapi isi yang ada dari variabel namanya, yaitu adalah Sahrijal ya. Kita coba, kita lihat hasilnya. Maka yang tampil adalah Sahrijal ya. Yang tampil itu bukan teks dolar namanya, tapi yang terpanggil itu adalah isi dari variabel nama, karena di sini kita manggilnya itu adalah variabelnya ya. Jadi itu adalah cara untuk pemanggilan si variabel. Kemudian pembahasan yang gak kalah penting itu adalah tentang komentar. Jadi komentar itu adalah baris kode yang tidak akan dibaca oleh PHP interpreter. Jadi maksudnya tidak akan dibaca itu tidak akan diterjemahkan sama si PHP-nya. Jadi pas kita nulis komentarnya, dia nggak bakal menghasilkan apapun. Di web browsernya nggak akan kelihatan apapun. Karena si scriptnya itu untuk komentar, dia tidak akan dibaca atau diterjemahkan sama PHP interpreternya. Nah, kemudian kenapa kita harus nulis komentar? Kalau misalnya nanti di webnya itu nggak bakal ada hasilnya. Tentu aja masih ada fungsinya. Biasanya programmer pakai komentar buat ngasih keterangan untuk setiap baris kode yang dia ketik. Jadi buat ngasih petunjuknya ya. Misalnya kayak gini. Kita bakal ngasih petunjuk bahwa kode ini dibikin oleh siapa dan dibikin tanggal berapa gitu ya. Tanggal berapa sekarang? 16/04/2020 misalnya kayak gitu ya. Nah, cara bikin komentar di PHP itu ada dua cara. Yang pertama untuk penulisan komentar yang cuma sebaris aja, dan yang kedua kalau misalnya komentarnya itu panjang, terdiri dari beberapa baris. Di sini kalau misalnya pengen satu baris komentarnya, kalian pakai simbol double slash kayak gini, dan nanti komentarnya atau keterangannya kalian tulis tepat di baris itu juga, yang ada simbol double slash-nya. Terus untuk yang beberapa baris, jadi ini itu adalah tanda awal komentarnya, dan yang ini adalah tanda awal komentar akhirnya. Jadi kalian tempatin komentarnya itu di tengah-tengah ya. Misalnya kita coba, ini untuk komentar satu baris, jadi kalian pakainya simbol yang double slash. Terus di sini tinggal kalian ketik aja nih komentarnya apa atau keterangannya apa. Misalnya script ini dibuat oleh Sahrijal. Kalau kalian lihat di sini warnanya hijau ya. Ini warna khusus dari text editornya. Dan kalau kita lihat di webnya, maka komentar yang tadi kita tulis nggak bakalan ada hasilnya. Karena komentar itu tidak akan dibaca atau tidak akan diterjemahkan oleh interpreternya. Jadi ini murni khusus untuk nambah keterangan aja ya. Ini komentar satu baris, terus untuk komentar dua baris atau lebih,
kita pakai simbol seperti ini, slash bintang, dan diakhirin sama bintang slash. Dan komentarnya kita taruh di tengah-tengahnya. Misalnya, script ini dibuat oleh Sahrijal pada tanggal 16/04/2020 versi 1 ya. Jadi seperti itu. Ini buat satu baris, ini buat beberapa baris ya. Pembahasan berikutnya ini adalah tentang operator. Operator itu adalah simbol yang kita gunakan untuk mengoperasikan suatu nilai. Maksudnya mengoperasikan itu ada banyak ya, misalnya nilai-nilai yang kita punya itu pengen kita jumlahin, atau kita pengen bagi, atau kita misalnya pengen ngelihat nih, mana nilai yang paling besar di antara nilai-nilai yang kita punya. Itu yang dimaksud dengan operasi. Nah, di sini operator yang ada di PHP sebenarnya ada banyak, cuman pembagian dasarnya ada aritmatika, perbandingan, penugasan, sama logika. Yang bakal kita pelajarin sekarang itu adalah operator yang aritmatika. Mungkin namanya nggak asing ya. Jadi operator aritmatika itu adalah operator yang pengoperasiannya berhubungan dengan kalkulasi atau matematika atau perhitungan. Matematika dasar atau operasi dasar di MTK itu ada 4 kali, bagi, tambah, kurang. Jadi nanti nilai-nilai yang kita punya di dalam variabel atau apapun itu bisa kita kali, bisa kita bagi, tambah, atau kurang dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, di sini yang kalian perlu perhatiin, yang perlu paham adalah tiap pengoperasiannya itu beda-beda simbol. Kalau kita pengen mengkalikan, simbolnya bintang, bagi itu simbolnya slash, tambah simbolnya plus biasa, dan kurang simbolnya adalah minus. Dan di sini misalnya adalah contohnya. Mungkin kita contohin aja langsung. Kita singkatin dulu skripnya. Misalnya kita bikin dua variabel di sini. Uang jajan isinya 5.000. Terus bonus isinya misalnya 12.000 ya. Misalnya kita pengen menjumlahkan uang jajan sama bonus ini. Nah, kita bisa ngelakuinnya dengan menggunakan operator yang tadi. Misalnya kita pengen lihat hasilnya langsung aja gitu ya. Jadi kita tulis kayak gini. Uang jajan ditambah bonus. Jadi nanti di sini kita bakal ngejumlahin apa yang ada atau apa yang disimpan di dalam variabel uang jajan sama yang ada di variabel bonus, dan nanti hasilnya bakal langsung ditampilkan dengan menggunakan perintah echo ya. Coba kita lihat hasilnya. Nanti di sini hasilnya adalah 17.000 karena 12 ditambah 5 itu adalah 17.000 ya. Kemudian selain itu bisa kita bagi, kalau bagi simbolnya slash, bisa kita kaliin, bisa kita kurang, dan hasilnya sesuai yang kalian pengen pengoperasiannya ya. Tapi biasanya untuk setiap pengoperasian hasilnya itu nggak langsung ditampilkan lewat perintah echo tadi. Kayak gini nih misalnya, langsung di echo aja. Tapi kita simpan ke dalam variabel baru ya. Misalnya di sini total itu diambilnya dari uang jajan ditambah bonus. Nah, di sini kita panggil aja variabel total. Karena variabel total ini isinya adalah variabel uang jajan ditambah variabel bonus. Jadi secara nggak langsung variabel total ini isinya adalah 17.000. Oke. Dan nanti kalau kita lihat hasilnya tetap sama aja 17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja dan semoga masih bisa ikutan pelajaran hari ini. Jadi di hari ini saya mau bahas materi tentang dasar pemrograman PHP untuk mata pelajaran PWPB ya. Jadi mungkin kita bakal nge-refresh banyak banget pengetahuan kita soal PHP.
Kemudian yang bakal kita bahas sekarang ini mulai dari persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan itu maksudnya kalau kita mau ngoding pakai bahasa PHP, bikin web gitu ya, pakai bahasa pemrograman PHP, aplikasi apa aja sih yang harus kita butuhin dan harus kita install di laptop atau komputer kita. Terus ada banyak bisa kalian lihat dan nanti di akhir kita bakal coba ngoding pakai bahasa PHP tentunya dengan menerapkan suatu studi kasus. Misalnya kita punya permasalahan kecil, kemudian coba kita solve, kita pecahkan dengan menggunakan coding ya. Dan nanti studi kasusnya pun yang ringan-ringan aja, kayak perhitungan atau apapun itulah ya. Studi kasusnya udah saya siapin ya. Jadi tunggu apa lagi? Kita mulai aja bareng-bareng ya. Eh kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu persiapan lingkungan, kayak yang saya bilang tadi. Persiapan lingkungan itu maksudnya adalah aplikasi apa aja yang harus kita punya, yang harus udah kita install di dalam laptop atau komputer kita, supaya kita bisa mulai ngoding pakai bahasa pemrograman PHP ya. Di sini saya ringkas saja ada 3, Exam, text editor, sama browser. Kalau yang paling dasar itu text editor ya. Jadi text editor itu fungsinya buat nulis kodenya. Jadi kita kalau mau nulis kode program, itu nggak bisa pakai sembarangan text editor kayak Notepad. Tetap bisa kalau kita pakai Notepad, cuma nanti hasilnya kurang enak aja. Atau proses pas kita ngetiknya kurang enak aja. Karena kita nggak kelihatan tuh yang mana ngetik benernya, yang mana ngetik salahnya. Nah, di sini biasanya kita kalau text editor, kita pakainya Visual Studio Code ya. Terus browser ini nanti pas kita udah beres ngodingnya dan kita pengen lihat hasilnya seperti apa, outputnya ya, tampilannya kayak gimana, ini kita lihatnya lewat browser. Dan di sini browsernya silahkan pakai apa aja lah. Mau Mozilla, mau Google Chrome. Di sini saya pakainya Google Chrome ya. Dan yang paling penting dari ketiganya itu adalah Exam. Exam sendiri ini adalah aplikasi bundle gitu ya. Jadi di dalam aplikasi Exam, pas kita sekali install Exam, kita itu nginstal beberapa komponen sekaligus, yaitu Apache, MySQL, PHP, sama bahasa satu lagi yang namanya adalah Perl. Nah, di sini yang kita butuhin dari examnya sebenarnya cuma 2. Yang pertama Apache dan yang kedua PHP interpreternya. PHP interpreternya itu anggap aja eh, penerjemah buat bahasa PHP-nya. Jadi supaya pas kita ngetik script PHP dan script PHP itu bisa kelihatan hasilnya, bisa diterjemahin jadi bahasa yang kita ngerti gitu ya hasilnya, kita membutuhkan yang namanya PHP interpreter buat menerjemahkan kode atau script yang dibikin pakai bahasa PHP. Terus yang kita butuhin juga itu adalah Apache. Apache ini fungsinya nanti sebagai web server karena kita pengen lihat hasilnya lewat browser supaya si PHP-nya itu munculnya di browser, bisa kita akses lewat browser, kita butuh web server. Dan web servernya ini kita pakainya Apache ya. Jadi anggap aja kayak tempat lahan gitu ya, supaya kita bisa ngetik, bisa bikin program pakai bahasa PHP dan kita bisa ngelihat hasilnya lewat web, lewat browser ya. Itu aja mungkin. Kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya adalah basic syntax PHP. Di sini mungkin sambil ngoding ya. Jadi kalau kita mau mulai ngoding, pertama buka dulu examnya. Kayak yang saya bilang tadi, di exam kita cuma butuh Apache-nya aja. Jadi kita aktifinnya Apache-nya aja, dan habis itu bisa di minimize atau di close. Dan juga siapin text editor. Di sini saya udah nyiapin text editor, ada satu file yang bakal kita pakai, yaitu index.php, dan ini udah saya simpan di folder PHP dasar, yang folder PHP dasar juga ini udah disimpan di tempat yang tepat untuk kita bikin website. Tempatnya atau lokasinya seperti biasa di local disk C, folder exam, kemudian folder htdocs ya. Jadi folder htdocs itu tempat buat nyimpan folder-folder untuk kita bikin website ya. Jadi kita ngodingnya bakal di sini. Kalau kalian pengen ikutan ngoding juga, tapi cuman bisa lewat, kalian bisa
bisa pakai website ini. Ini bisa diakses lewat handphone dan saya udah coba juga. Cukup bagus juga ya si fitur-fiturnya. Jadi ini pada dasarnya text editor juga, tapi kalian bisa akses secara online. Dan kalian nggak perlu lagi Apache atau apapun itu. Kalian cukup ngoding di sini, kalian ketik scriptnya di sini, kemudian kalian klik run kalau misalnya pengen lihat hasilnya, dan nanti si hasilnya bakal muncul di bagian bawah ini. Ya, alamatnya ada di writephponline.com ya. Itu kalau misalnya mau sambil nyoba juga ya. Kita balik lagi ke pembahasan. Jadi basic syntax PHP itu maksudnya adalah cara kita untuk nulis PHP, nulis syntax PHP itu kayak gimana, aturan dasarnya harus seperti apa ya. Di sini yang paling basic saya bakal bagi jadi 3 poin. Yang pertama, sintaks ditulis di dalam tag PHP, yaitu eh, kurung tutup siku tanda tanya PHP. Itu maksudnya adalah tag pembukanya ya. Jadi di sini tag itu maksudnya adalah pembatas awal dan akhir untuk si tag PHP-nya, untuk si script PHP-nya maksudnya. Yang saya tandain ini sampai kata PHP itu adalah tag pembukanya, dan yang tag penutupnya itu adalah tanda tanya kurung tutup siku. Nah, kita harus tempatin script PHP-nya itu di dalam tag tersebut. Jadi di antara tag pembuka sama tag penutup ya. Terus berikutnya, setiap statement diakhiri dengan simbol semikolon atau titik koma. Ini nanti mungkin bisa kita praktekin langsung, tapi intinya tiap akhir baris, tiap perintah yang kita tulis, yang kita ketik, itu wajib diakhiri sama simbol titik koma. Terus berikutnya, penulisan sintaks PHP ini bisa juga digabungkan dengan sintaks HTML. Asalkan cara kita untuk nulisnya, cara kita untuk nempatin antara script PHP sama script HTML-nya itu benar ya. Nanti juga kita bakal praktekin. Contohnya kayak gini misalnya. Tadi poin yang pertama, kita harus tulis scriptnya itu di dalam tag PHP ya. Jadi pertama kita bikin dulu tag PHP-nya. Ini adalah tag pembukanya dan ini adalah tag penutupnya. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Dan kita harus nulis scriptnya itu atau sintaksnya di dalam si tag PHP. Kenapa harus kayak gitu sistemnya? Supaya PHP interpreternya, si mesin penerjemahnya, bisa menerjemahkan script PHP kita dengan baik. Supaya bisa diterjemahin dan nanti ada hasilnya. Kalau misalnya scriptnya kita tempatin di luar, maka sampai kapanpun sampai sama si PHP interpreternya itu nggak bakal diterjemahin. Karena PHP interpreter hanya bakal menerjemahkan script yang kita simpan di dalam tag PHP ya. Jadi kita tempatin sintaksnya nanti di sini. Kita lewat dulu tipe data, kita lewat. Nah, di sini nih output. Output itu maksudnya adalah keluaran. Apa yang bisa kita tampilkan ke dalam hasilnya, ke dalam si halaman webnya. Eh, Misalnya kalian pengen menampilkan teks ke halaman webnya, ke hasilnya gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan output itu ada banyak perintah yang bisa kita pakai, yaitu echo, print, printr, sama vardam. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi yang paling khas dari PHP itu adalah satu perintah yang namanya echo. Terus di sini gimana kalau misalnya kita pengen menampilkan isi dari variabelnya itu digabungin sama string biasa yang udah kita bikin. Contohnya kita punya string, selamat datang, nama saya adalah, dan di akhirnya kita pengen yang tampil itu berdasarkan variabel nama. Jadi kalau misalnya ini isinya adalah Sahrijal, maka belakangnya ini isinya adalah yang tampil maksudnya adalah Sahrijal juga ya. Nah, caranya untuk menampilkan string sama variabel secara bersamaan, kalian bisa pakai dua cara ini. Yang pertama itu concat, dan yang kedua itu adalah interpolasi atau interpolate ya.
Kalau concat nanti kalian pakainya itu simbol titik atau dot. Terus kalau interpolasi ini yang kalian pakai adalah simbol kurung kurawal seperti ini. Nah, perlu kalian pahamin dulu perbedaannya. Kalau concat ini dia fungsinya adalah untuk menggabungkan variabel sama string. Jadi yang asalnya variabel sama stringnya kepisah, supaya digabungin jadi satu karakter, maka kalian pakai concat. Jadi untuk ngegabungin keduanya kita pakai concat. Kemudian bedanya sama interpolasi, kalau interpolasi bukan digabungin variabel sama stringnya, tapi variabelnya kita masukin ke dalam si stringnya. Jadi kita masukin, tapi pada akhirnya hasilnya tetap sama-sama aja. Kita menggunakan concat ataupun interpolasi, ya. Di sini kita praktekin untuk menggunakan concat. Kita contohin dulu yang concat ya. Misalnya kita siapin dulu stringnya. Selamat datang. Nama saya adalah. Nah, misalnya di akhirnya kita pengen namanya adalah Sahrijal, tapi kita nggak pengen tulis manual kayak gini, tapi kita pengen dapat dari variabel. Nah, caranya kita pakai concat. Concat itu kita pakai simbol titik. Cara penggunaannya, di akhir stringnya, kalian tambahin dot atau titik, kemudian kita panggil variabelnya, yaitu variabel nama. Nah, jadi cara pemakaiannya kayak gini. Ingat ya, concat itu menggabungkan. Jadi yang asalnya string sama variabel ini kepisah, cara menggabungkannya supaya jadi satu rangkaian, kita pakai concat, kita sambungin dengan simbol titik atau dot ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Selamat datang, nama saya adalah Sahrijal. Dan Sahrijalnya ini dapatnya dari variabel nama ya. Itu cara yang pertama, yang concat ya. Terus kalau misalnya kita pengen ngegabungin lagi variabelnya sama string yang lain di belakangnya, caranya sama aja ya. Jadi kalian gabungin dulu sama titik, kemudian kalian tulis lagi stringnya apa. Misalnya, saya adalah member dari Tarpantek. Jadi kalian gabunginnya itu sama simbol titik. Tiap kalian pengen ngegabungin antara string biasa sama suatu variabel. Nanti hasilnya ya string tambahannya bakal muncul. Gitu ya. Jadi itu adalah concat. Terus kalau kita pengen pakai interpolasi kayak gimana? Interpolasi itu kita masukin variabel ke dalam si stringnya. Dan untuk interpolasi, kita wajib menggunakan kutip 2. Karena kalau misalnya kita pakai kutip 1, nggak bakalan works si interpolasinya. Nggak bakal berjalan interpolasinya. Misalnya sama aja ya kayak tadi ya. Selamat datang. Nama saya adalah siapa gitu ya. Nah, di sini kita masukin si variabelnya ke dalam stringnya. Jadi kita nggak pisahin kayak tadi pakai concat di luar, tapi kita harus masukin ke dalam si ininya, si stringnya. Dan di sini kita masukin variabelnya pakai simbol kurung kurawal. Kayak gini. Terus di dalam kurung kurawalnya kita panggil variabelnya. Nama. Nah, seperti yang kalian lihat, ini variabelnya kebaca ya. Dan nanti hasilnya kayak gini. Sama ya. Cuman bedanya kalau interpolasi, kita masukin si variabelnya ke dalam si stringnya. Jadi menyatunya itu dari stringnya ya. Terus sama aja sih kayak tadi, kalau misalnya kita pengen banyak, tinggal kita tambah-tambahin aja, asalkan variabelnya kita panggil di dalam si stringnya ya. Jadi itu cara untuk yang kedua, yaitu yang interpolasi. Kalian mau pakai yang mana aja terserah, tapi di sini simbol atau hasil akhirnya sama aja ya.